وسلم للنبي Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa innahu minal birri. Lazimkan atas dirimu dengan bersifat benar. Jadi benar ini ya bagian daripada syarat bertorikoh, harus benar sehingga dia melakukannya pun akan benar. Nabi menyuruh begitu, lazimkan atas dirimu dengan bersifat benar. Fa innahu minal birri, maka sesungguhnya benar itu terbilang daripada kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannati, dan ya kebaikan itu akan memberi petunjuk kepada surga. Jadi yang namanya kebaikan, nah itu akan membawa ya menunjuki kepada jalan surga. Wa iyyakum wal kadhiba fa innahu minal fujur, dan ya jauhkan olehmu daripada bersifat bohong, maka sesungguhnya bohong itu terbilang daripada perbuatan fujur, jahat. Wal fujuru yahdi ilan nar, dan sifat fujur ya jahat itu membawa kepada neraka. Nah itulah ya resikonya yang Nabi sampaikan, yang mana benar itu membawa kepada surga, dan yang bohong nah itu akan membawa ke neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Jadi sesuatu yang meragukan itu harus ditinggal, dan yang diambil adalah yang meyakinkan. Yang tidak meragukan maksudnya yang meyakinkan. Ya seperti dalam hal kita bertorikoh, nah ini jangan sampai terlintas di hati kita ini dengan ragu mengikuti tuntunan saya harus yakin. Fa innal kaziba ribatun, maka sesungguhnya bohong itu adalah satu keraguan. Jadi berbohong itu satu ya keraguan di hati kita tuh. Wasidku tumakninatun, dan ya benar itu satu tumaknina, ketenangan. Jadi apa yang kita rasakan keraguan, nah disitulah ya, terselip kebohongan. Tapi kalau misalnya memang benar, nah itu akan membawa ketenangan. Misalnya dalam hal kita melakukan wirid yang diwajibkan dalam thariqah, apabila terjadi ya keraguan, nah ini tinggalin, harus pukul yakin gitu kan. Nah, kalau memang di hati kita dalam mengerjakan wirid ini ada kegelisahan, nah di situ kita harus perbaiki supaya jadi benar pekerjaan kita dan akan membawa ketenangan. Wa qala syairu, dan berkata syair, alaika bisidqi walau annahu ahraqaka sidqu binaril waidi. Ya, lazimkan atas dirimu dengan bersifat benar. Ya, jangan berbohong gitu kan. Dan sekalipun ya sifat benar itu membakar dirimu, ya sifat benar itu membakar dirimu dengan api ancaman. Dalam arti kalau memang kita ya dengan bersifat sidik kemudian dapat ancaman, nah tetap kita harus ya berlaku benar walaupun menerima ancaman. Nah ini betapa pentingnya ya dalam bersifat sidik benar ya. Nggak sedikit dari kalangan para sahabat yang mereka mendapat ancaman ya, tapi mereka nggak goyang gitu kan.
walaupun harus disiksa mengikuti Nabi, mereka akui gitu kan, nggak berbohong. Nah ini menunjukkan ya di balik kebenaran itu ada surganya Allah, walaupun harus diancam dengan apa? Dengan siksaan. Nah itu betapa pentingnya dalam bersifat benar. Asidku awalu qadamin yadahul muridu ala tariqis sadati sufiyah. Sifat benar itu adalah awal langkah permulaan yang diletakkan pada seorang murid pada mengikuti thariqah orang-orang sufi. Jadi tuntunan dari para thariqah orang-orang sufi ya termasuk Sayyidi Syekh. Nah itu ya disuruh muridnya ya harus berlaku benar. Jangan sekedar apa ya omongan tapi kelakuannya nggak ada. Andai kata ditanya ya Ruby udah lazim, ya katakan yang benar. Kalau belum ya katakan belum. Kalau udah katakan udah. Jangan belum ngakunya udah gitu kan. Nah ini yang apa langkah pertama ya seorang murid dalam mengikuti thariqah Tijani. Qala al-Qushairi, berkata Syekh Qushairi fi risalati, di dalam risalahnya ya karangan beliau, wa qala, dan beliau berkata fiha fi babis sidqi, padanya ada di dalam bab sidik. Qala al-ustazu, berkata ustaz, asidku imadul amri, sifat sidik itu adalah ya tiang dari segala urusan. Ya segala urusan, nah itu harus bersifat benar, termasuk ya dalam thariqah gitu. Kalau thariqah nggak benar, berbohong mulu, wah itu membawa ya rusak dalam apa? Dalam ya thariqahnya. Wabihi tamamu, dan dengan sifat sidik itu akan ya sempurna. Wabihi nizamu, dan dengan sifat sidik itu menjadi apa? Satu peraturan yang harus ya dilakukan. Kenapa? Wahuwa tali darajatin nubuwati, karena sifat benar itu mengikuti derajat Nabi. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala yang menjadi dalilnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina. Maka mereka itu orang-orang yang benar. Nah mereka akan bersama ya orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka itu. Siapa? Yaitu dari para nabi dan para siddiqin. Nah inilah yang dikatakan akan mengikuti derajat nabi dengan sifat benar. Nah itu akan bersama dengan para nabi, para siddiq. Wa mimma yadullu ala fadilati sidqi maruyah, dan daripada yang menunjuki ya dalil atas keutamaan siddiq apa yang diriwayatkannya. Nah itu riwayatnya bagaimana? Anna rajulan ja'ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang nabi, seorang laki-laki, ya dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqala, dan dia berkata nih, ya orang laki-laki, ini rojulun uridu an u'mina bika. Pengakuan dari orang laki-laki ini kepada Nabi, sesungguhnya aku ini adalah seorang laki-laki yang ingin beriman kepada engkau. Itu pengakuan seorang laki-laki, di mana ingin menyatakan keimanannya kepada Nabi. Illa, melainkan ya anni uhibbul khamra wa zina was sariqata, melainkan diriku ini masih suka minuman, minuman atau khamar, dan masih suka berbuat zina, dan juga masih suka mencuri. Saya kepengen beriman kepada engkau ya Rasul, tapi saya masih hobi dengan minuman, hobi dengan berzina,
dan hobi dengan mencuri. Nah, ini bagaimana nih kan? Wan nasu yaquluna innaka tahrumu hadzal asya. Pada saat itu manusia, para sahabat berkata, ya, langsung komen kan, ya, dari pengakuan seorang laki-laki yang ingin beriman tapi ya masih hobi dengan perbuatan maksiat. Kata orang-orang, ya para sahabat, ya mengatakan begini, innaka tahrumu hadzal asya. Sesungguhnya engkau harus mencegah ya macam-macam ini. Jadi macam-macam maksiat itu kamu harus apa? Cegah. Jangan kamu kerjain kalau pengen beriman. Wala taqatul li bitarkiha. Kata orang laki-laki itu, tidak ada kemampuan bagi diri saya ini dengan meninggalkannya. Kenapa? Kata Pak Sugi, udah hobi ya kan. Udah hobi ya. Nah itu ya disuruh tinggalin, sahabat-sahabatnya kan menyuruh, tapi dia menjawab, wah saya nggak bisa meninggalkannya. Nah bagaimana ya menurut Nabi nih? Kata Nabi, fa in qana'ta minni bitarkin wahidatin minha fa'alta. Kata Nabi, maka jika engkau merasa cukup dari saya, ya, kalau merasa cukup ya satu aja deh gitu kan, dengan meninggalkan satu, kata Nabi, kerjakanlah ya kan? Kalau memang kamu merasa cukup dengan satu nih, ya yang saya perintah, tinggalin deh gitu kan, tinggalin yang satu nih, kau akan kerjakan gitu kan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kira-kira tuh yang satu? Ya kalau merasa cukup satu aja deh, ya jangan sampai apa? Jangan sampai ditinggal gitu kan. Kalau khamar ya silakan, kalau zina silakan, mencuri silakan. Tapi cukup satu, ya kamu harus janji sama saya. Apa kata Nabi? Utrukil kaziba, tinggalkanlah berbohong. Itu aja deh ya. Kalau kamu ingin beriman kepada saya, ya bagus. Ya pokoknya tinggalin bohong deh. Soal masalah kamu suka ini suka itu urusannya belakangan gitu. Berarti kan Nabi cukup bijak tuh ya, dikasih keringanan. Akhirnya bagaimana? Faqabila zalika, maka diterima yang demikian itu. Faqabila zalika, maka diterima tuh sama orang laki-laki itu. Summa aslama, kemudian dia masuk Islam. Baiklah ya Rasul, kalau cuman itu doang saya siap ya beriman gitu kan. Saya siap ya melaksanakan perintah itu ya dengan meninggalkan apa? Bohong gitu kan. Apalamma kharaja min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala orang ini keluar dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aradu alaihil khamra, mereka teman-temannya nawarin minuman. Udah keluar ya, kemudian dia bergaul lagi, teman-temannya nawarin, minum ya, itu kan namanya hobi kan, minum. Pakola, maka dia berkata di saat ditawarin minuman tuh ya, dia bilang apa? In syaribtu, jika saya minum, wasa'alani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kazibtu. Kalau saya minum, nanti Nabi tanyain saya lagi ya gitu kan. Nanti tak khawatir Nabi tanya saya nih. Gitu kan, tanya dari mana gitu kan. Ente minum apa nih gitu kan. Apa minum sirup atau kopi gitu kan. Kemudian ya setelah Nabi tanya saya, wa kazabtu, dan saya berbohong. Saya bohong nih kan, saya bilang ini minum kopi padahal ya minum topi miring.
akhirnya apa? Fakot nakotul ahda, maka saya telah apa? Mengingkari janji. Di mana saya nggak berbohong, akhirnya bohong. Saya bilang apa? Minum kopi gitu kan, padahal topi miring yang diminum. Wah, berarti saya ingkar janji nih kan gitu. Kemudian wa in sodaktu, jika saya jujur, ya saya ngomong benar, ya ente minum apa nih? Biasa ya Rasul, topi miring, ya lah. Nah, kan berarti benar tuh. Akhirnya apa? Aqoma alal haddi. Nabi akan melaksanakan hukuman lagi terhadap saya. Saya disuruh apa? Madep ke belakang, dipecut lagi. Aduh, repot juga nih. Ya, kanan kiri mentok kan. Nah, kalau saya bohong, saya ingkar janji. Kalau saya jujur, urusannya apa? Saya dicambuk. Kan hukumannya begitu ya. Kalau minum ya dicambuk. Ya. Dia bilang, ente jalan kok goyang-goyang begini nih, minum apa? Kopi ya Rasul. Waduh, saya bohong lagi enggak, gitu kan. Saya ingkar janji. Akhirnya apa? Saya ngomong bener, wah siap pasang badan, ya, dipecut lagi kan gitu. Nah itu yang jadi pikirannya tuh. Akhirnya apa? Patarokaha, maka dia tinggalkan. Kadang nggak jadi minum dah, ya kanan kiri mentok ya kan. Ya jujur, saya ingkar janji sama Nabi, saya bohong, ingkar janji sama Nabi, saya jujur, urusan dicambuk gitu kan. Nah itu pertama, ya akhirnya nggak jadi minum gitu. Summa aradu alai zina, kemudian ya temennya nih mereka nyamperin lagi, ya nawarin zina, sono yuk, ya cewek no cakep no. Ya digenteng, ya, cewek no cakep-cakep kan, jangan ajak pasuki jangan, ntar gak pulang kampung lagi. Ditawarin lagi sodorin zina, faja'a dzalikal khatiru, maka datanglah ya rasa khawatir. Waduh, ini zina nih. Kalau saya bohong sama Nabi, saya ingkar janji. Dari mana ente nih? Ya, kayaknya wangi-wangi perempuan nih kan gitu. Ya biasa gitu kan. Wah, tapi kalau saya jujur, urusannya dicambuk lagi. Patarokahu, maka akhirnya dia tinggalin. Nggak jadi deh, lu aja deh, gua nggak mau. Wa kadza pisarikoti, dan seperti itu juga di dalam hal mencuri. Ya mencuri tawarin, ya temen nih, ada barang lo bagus gitu kan. Orangnya tidur kita embat gitu kan. Akhirnya terjadi kebimbangan. Ya keputusannya nggak jadi. Fa'ada ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kembali kepada Nabi, waqala, dan dia berkata, apa katanya? Ma'asana ma fa'altu, alangkah bagusnya yang saya kerjakan ini. Lima mana'atni anil kadhibi, dari apa? Dari mencegah diriku ini dari bersifat bohong. Jadi alangkah bagusnya perbuatan saya ini, di mana saya bisa apa? Menahan daripada berbohong. Nah dengan menahan berbohong ini akibatnya apa? Pansaddat abwabul ma'asi, maka tertutuplah pintu-pintu maksiat. Ala wafatil kuli, atas menyempurnakan semuanya. Yang seharusnya begini dan begitu, akhirnya nggak jadi semuanya tuh. Karena apa? Takut bohong kepada Nabi, jadi ingkar. Kalau memang jujur, urusannya dicambuk. Wah kalau begitu udah deh, nggak usah berbuat maksiat. Nah inilah salah satu hadisnya. Ya betapa pentingnya berlaku jujur ya. Ya jangan berbohong. Wallahu a'lam bishawab. والصلب والقرب اتجاه